2, 3. Sama ya. Mas Piu. Hey, halo. Ini senang sekali kedatangan seorang musisi, komposer, musikus yang menginspirasi karya-karyanya The Massive juga. Kita kalau nggak ada Padi mungkin ya nggak pengen punya band, Mas. Waduh. Ya Padi salah satu band yang menginspirasi The Massive untuk kita punya band yang serius, pengen punya album yang laku. Thank you. Ya di era itu kan Ceylon Seven, Padi Yeah. itu menjadi ya idolanya anak-anak muda di era itu ya. Mungkin sampai sekarang juga pada ngefans sama Padi kan. Ini jauh nih Mas, umurnya 20 tahun semua nih Mas. 20 tahun Lahiran semua. tahun berapa? 98. Oh, pas 98 juga. pas lagi rilis single Sobat itu 98. Jadi pas Dia Sobat baru lahir. baru lahir kan. Tapi tahu kan lagunya Sobat? Oh, berarti kan lagunya Berarti dia lahir dia denger lagu. ya melintasi zaman, Mas. Nah, ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang sudah ada dalam pikiranku. Ya. Lebih ke songwriting sebenarnya. Oh iya. Sebelum kita ke yang lain-lain. Sebenarnya inspirasi Mas Piu membuat sebuah lagu tuh apa yuk? Dari mana sih, Mas? Aku penasaran karena kan Mas Piu kan kalau bikin lirik selalu kata-katanya tuh nggak biasa, puitis. Terus apakah selalu untuk seseorang atau gimana? Ya. Mungkin sama kali Ren. Kayak lu juga bikin lagu pasti banyak dari pengalaman yang pernah kita rasain, pernah kita alamin. Jadi kalau gue sih pengalaman apa yang menjadi lagu itu tidak letterlock langsung jadi pada saat itu. Jadi maksudnya pada saat contohnya pada saat bikin lagu Kasih Tak Sampai, pada saat itu aku lagi putus cinta atau enggak, tapi memori-memori yang pernah kita rasain itu yang tiba-tiba muncul dan cocok dengan nada dan intonasi sama liriknya. Jadi udah akhirnya ya udah rasa itu yang akhirnya kita tumpahkan di situ. Dan pengalaman sih memang rata-rata banyak yang aku alamin, kebanyakan yang memang kayak patah hati, putus cinta, ngejar nggak kesampaian, itu kan lumrah yang sering kita alamin. Ya udah jadi lagu aja. Jadi kadang kita lagi dapat ide, dapat nada, tiba-tiba keluar itu ya udah jadi itu aja. Berarti memang apa yang dirasain Mas tulis aja gitu ya, atau kadang memang orang nanya idenya dari mana sih kayak gini. Yang penting pada saat itu gue ngalamin apa, ngerasain apa, ya udah gue tulis. Dan biasanya kan nggak notabene umpamanya kita disuruh bikin album nih 10 lagu, terus habis itu dalam yang bersamaan kita keluarin itu sama-sama. Enggak, kadang itu adalah materi yang dulu pernah ada kita tulis. Oh kayaknya sih cocok kita masukin di sini lagu ini. Oh ini kan. Jadi akhirnya ketika kita compile, kita kumpulin jadi album, kayak satu album kehidupan kita gitu. Padahal sebenarnya itu random, udah dari dulu udah pernah ngalamin itu, terus habis itu ada yang baru sekarang kita alamin gitu. Karena dulu gini Mas, aku tuh kalau ngelihat kaset kan aku hampir semua punya albumnya Padi ya. Itu aku kan selalu ngelihat isi di dalam cover album. Selalu lihat ciptaan Piu. Ya, aku jadi penasaran Mas Piu ini Siapakah Piu? Kalau aku lihat ternyata biasa kan orang selalu kalau band tuh identik dengan vokalis kan. Tapi kalau Padi itu kan bisa dibilang ya Mas Piu juga menonjol banget gitu. Nah, ketika Mas Piu memilih lagu-lagu yang akan dimasukkan ke album, berarti kan kebanyakan Mas Piu yang bikin. Itu kayak minta pendapat dari member yang lain sih Mas? Enggak, jadi gini, jadi kayak awal bikin Padi itu, gue udah punya materi lagu yang banyak banget. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi merantau ke Jakarta, kurang lebih tahun 94, 95 gitu. Terus aku kerja di bengkel. Waktu itu pengaruh musik itu beda banget dengan yang sekarang yang Padi. Sebelum itu aku mainin lagu itu kayak thrash metal, band-band metal kayak Metallica, kayak Testament, Megadeth, model macam itu. Nah, ketika aku ke Jakarta banyak muncul ide-ide
yang udah secara spontan aja aku rekam. Tutut selama kurang lebih setahun itu aku udah punya lagu kurang lebih ada 60-an lagu. Nah, ketika membentuk Padi, konsep-konsep lagu itu ternyata ya masuk. Dan bisa kita aplikasikan di Padi ini. Ya udah akhirnya seperti itu. Nah, ketika menuju ke album kedua dan seterusnya udah tinggal nambahin aja terus seiring dengan berjalannya waktu udah enjoy dengan musik dengan Padi, udah setiap hari aku bikin lagu. Jadi bank lagu itu sampai sekarang masih banyak. Ada sekitar ya? 600-an lagu mungkin masih belum kita rilis, belum kita apa-apain juga masih ada. Dan itu juga masih ada nambah, umpamanya kemarin tadi malam masih bikin lagu juga. Jadi selama ada ide, makanya aku nggak tahu sih apa ini memang apa ya gift atau apa. Jadi kalau aku bikin sesuatu ya memang simple dan nggak terlalu ribet gitu loh. Bikin lagu umpamanya ada satu chord G gitu ya udah keluar. Tinggal imajinasiku maunya kemana. Umpamanya aku pengen bikin lagu yang tentang point of view-nya tentang cewek yang harus dipisahkan sama cowoknya karena sesuatu hal, karena mungkin karena perbedaan keyakinan atau perbedaan ini. Ya udah aku membayangkan aku sebagai cewek itu apa yang aku rasain. Dan kalau di Padi memang aku menghindari gender dalam artian aku gak cerita ini tentang si cewek atau manggil kata cewek atau apa atau atau melatih atau kan kelihatan bahwa dia cewek. Aku nggak supaya orang yang mendengarkan lagunya Padi itu bisa siapa aja. Dia universal berarti. Iya, bisa cewek yang ngerasain atau dia cowok yang ngerasain, lebih enaknya kayak gitu. Oh iya sih, memang bener juga ya, memang jarang menyebut kata-kata yang jarang ya. Perempuan itu, wanita enggak, gitu. Wanita enggak ya. Enggak ya? Emang enggak pernah ya Mas berarti? Enggak pernah, kecuali kalau memang lagu buat umpamanya kayak Ari Lasso atau siapa yang menyanyi cowok ya aku bisa, enggak ada masalah. Tapi kalau band aku memang pengen penggemarnya kita itu nanti kan banyak kan ya cowok sama cewek gitu. Ya udah gitu aja. Oke. Nah, kalau influence yang menginspirasi Mas Piyu, yang benar-benar bikin Mas Piyu ini sangat berpengaruh ke lagu-lagu yang Mas Piyu tulis. Apa Mas? Influence mungkin dari kecil aku udah biasa dengerin musik ya. Dari SD udah ngeband. Kelas 5 SD ngeband, kelas 6 SD. Waktu itu aku nyanyi. Terus bikin lagu juga pertama waktu umur 3 tahun bikin lagu tapi ngasal aja. Judulnya Tuyul. Apa? Terus Tuyul. Umur berapa itu? 3 tahun. 3 tahun udah bikin lagu. Tuyul mentok. Kayak gitu. Ya enggak jelas gitu. Itu aku yang ngingetin itu mamaku itu yang ngingetin kalau aku dulu waktu kecil suka bikin lagu sendiri. Terus nulis lagu beneran itu SMP judulnya waktu itu aku naksir sama cewek. Waktu dia ketua OSIS. Ketua OSIS SMP ku. Aku bikin lagunya My Valentine. Terus baru setelah itu SMA aku bikin band rock kan, itu sama Ari Lasso. Aku sendiri aja kalau lihat lirikku malu, karena benar-benar zaman waktu itu wah judulnya kayak Angkara, murka dan ini segala macam, penuh dengan bencana. Hairband gitu, jadi gitu. Terus habis itu baru aku bikin lagu metal. Metal, tapi waktu itu banyak kan ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris waktu aku kuliah. Terus setelah itu baru 95 itu aku baru mulai bikin lagu yang pop itu tadi. Pop akhirnya menjadi lagu-lagunya Padi yang bakal jadi blueprintnya lagu-lagunya Padi. Jadi itu dari situ bikin lagu kayak Beri Aku Arti, terus habis itu Demi Cinta. Sebenarnya inspirasinya juga dari band-band 80-an sih kalau tadi nanya ya. Inspirasi band 80-an atau artis 80-an itu influence. Karena apa ya? Karena waktu itu masa kecilku banyak dengerin lagu-lagu musik-musik itu 80-an. Soundnya kan juga kita nggak bakal bisa melekat terus kan soundnya 80-an. Terus 70-an. Kalau umpamanya untuk ciptaan lagu banyak lagu-lagu yang asik-asik di 70-an. Karena kebanyakan melodi, notasi itu udah dimakan habis sama generasi 90-an. Makanya kalau kita ke generasi sekarang ini mereka pasti akan ngambil influensi dari 70-an. Karena udah apalagi Beatles sudah menguasai semua notasi.
notasi yang gloomy, mau notasi yang sedih, notasi yang happy, kemudian semua ada. Itu apa hebatnya Beatles kan. Dan genrenya juga udah semua disikat sama dia. Range-nya. Range-nya yang karena hebatnya kan ada dua. Ada John Lennon sama Paul McCartney. Kayak A Day of My Life itu kan benar-benar beda. Si John ini tiba-tiba gloomy, tiba-tiba habis itu ada happy-nya si Paul. Jadi notasinya udah pada banyak yang habis sama Beatles. Aku pengaruh Beatles banget. Kayak album Save My Soul 2003 itu aku sama sekali selama setahun aku nggak dengerin musik apa-apa kecuali Beatles. Dan aku nggak ngerti ternyata album Save My Soul bisa seperti yang itu. Ada lagu ini ya apa? Rapuh ya. Hitam. Patah, Menanti Keajaiban itu banyak kan aku emang dengerin Beatles. Aku nggak ngerti kenapa bisa jadi seperti itu. Cuman aku mencoba untuk menggali nada-nadanya pada saat album itu agak beda tuh Mas ya. Apa lebih dark juga ya? Lebih dark, depressed, karena memang pada saat itu juga kita lagi ngalamin masa-masa itu. Depressed, gue waktu itu terus terang aja waktu SMA itu gue lagi putus sama pacarku, terus ngerasa perasaan bersalah. Yang mana ya? Itu jadi pertanyaan. Ada yang kesekian. Berarti gitu. Ya musisi-musisi 70 80 ya. 70 80 tapi kadang sama Beatles lah yang Beatles paling ya, cukup Beatles. mempengaruhi ya. Berarti 60 Beatles, ya. 60-an juga. Queen. Queen itu karena dari SD udah dengerin Queen kan. Dari SD udah dengerin Queen. Terus Led Zeppelin. Tapi itu kan bukan, kalau aku Led Zeppelin bukan ke songwriting, tapi lebih ke musik ke sound. Tapi kalau songwriting bisa ke Queen, bisa ke Beatles, terus banyak ya kayak zaman-zaman tahun itu ya. Maksudnya yang kayak soundtrack film tahun 80-an itu banyak banget. Iya. Nah, menurut Mas Piu, album mana yang pengerjaannya paling rumit? Lain Dunia, Sesuatu yang Tertunda, Save My Soul. Save My Soul itu di samping rumit dari sisi pengkonsepan awalnya, terus lalu kedua teknis produksinya, karena gue harus rekaman di Melbourne, terus mixingnya di Sydney, terus habis itu pada saat itu baru awal-awal perpindahan dari analog ke digital. Jadi gue harus mengkombinasikan antara analog sama digital. Gue harus rekaman ke Melbourne bawa pita dari Indonesia. Masih pita tuh ya? Masih pita. Pita dari Indonesia, gue cuma rekam kliknya aja sama guide-nya. Terus habis itu gue bawa di Melbourne, di situ Yoyo take drum sama Rindra bass. Habis itu gue pulang lagi ke Indonesia, rekaman di studioku. Terus aku rekaman semua gitar sama vokal. Setelah itu aku bawa lagi untuk mixing ke Sydney. Sydney berarti gue harus bawa master analog, master pita itu sama waktu itu masih ada DAT sama hard disk karena kita udah combine sama digital. Waktu itu aku pakai belum Pro Tools, jadi aku waktu itu pakai radar tapi waktu mixing kita pakai Pro Tools. Jadi gimana caranya itu di-convert ke Pro Tools. Jadi supaya soundnya juga nggak hilang, tetap gue bawa pita. Berarti itu udah sangat final material banget loh Mas. Iya, karena terakhir pakai pita kan, itu pasti akan cocok banget kalau dibikin plat ya. Iya gitu. Berarti pakai pita tuh sampai album berapa Mas? Sampai album keempat masih drumnya masih pakai pita. 4 tuh album yang keempat self title yang Padi aja. Padi yang nanti sebuah jawaban. Jawabannya. Itu sih paling ribet ya. Baik. Itu masih enak-enak tuh lagunya. Maksudnya enak terus kalau Padi mah nggak pernah nggak enak lagunya. Tapi maksudnya di album keempat tuh masih. Iya. Popnya malah balik pop lagi Mas ya? Balik pop lagi, udah light daripada yang Save My Soul. Jadi kenapa kok album itu supaya nggak keterusan kita habis itu dark gloomy dan segala macam menjadi progresif terus kan. Sebenarnya kita menghindari juga supaya udah nggak terlalu progresif aja, di rem aja apa ibaratnya. Makanya ke album itu. Setelah itu nanti udah tinggal balik lagi gitu loh, balik ke rootnya lagi, ke popnya lagi. Oke Mas, Padi itu kan bisa dibilang salah satu band yang penjualannya jutaan kopi saat itu gitu, dan tidak ada orang yang nggak tahu album Padi, terutama ya Kasih Tak Sampai salah satu lagu yang fenomenal juga.
sebagai seorang, nggak tahu, aku menganggap sih Mas Piyu juga leader juga sih menurut aku ya gitu. Sebagai seorang yang cukup menonjol di band, ada nggak fase di mana Padi itu benar-benar yang berantem gitu? Ada tuh 2010 akhirnya vakum buyar. 2010 kita vakum sampai 2017. Kita vakum benar-benar, kita nggak ada kegiatan rekaman, konser atau bareng-bareng, nggak ada. Kecuali setahun sekali paling kita ngumpul untuk jambore, fans kita Sobat Padi ngumpul, terus kita ketemu bentar, terus habis itu kita manggung, main 3 sampai 5 lagu, udah habis itu pulang, udah balik lagi ke. Nah itu apa yang bikin akhirnya Padi saat itu harus vakum ya? Iya, dulu bilangnya bubar Mas ya? Ya vakum, jadi vakum ya? Bukan bubar berarti? Bukan bubar, bukan ada yang keluar, bukan ada enggak. Jadi vakum aja. Jadi gini, jadi dari awal Padi berkarir, dari awal tuh 98 ya berarti ya. Kita mulai keluarin single Sobat 98, terus habis itu album pertama 99. Itu kita nggak pernah berhenti, nggak pernah stop. Bikin album terus langsung turnya juga panjang kan, karena biasanya sama perusahaan rokok waktu itu kan sering kita ngalamin sama perusahaan rokok, sponsor sampai setahun penuh kita nggak pulang, puluhan kota itu rutin terus. Jadi keluar album habis itu tour, habis itu jalan seperti itu lagi terus. Nah sampai di album ketiga itu aku sempat ngomong ke anak-anak, ke teman-teman, sebelum album ketiga. Waktu itu kita lagi di bandara di Ngurah Rai, aku bilang kita ini seperti kayak meteor waktu itu. Jadi either kita ini berputar, meteor itu kan ada batu meteor yang berputar cepat sekali. Ada 2 kemungkinan, kalau nggak meledak di tengah jalan atau terus nggak bisa di stop. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kita harus hati-hati gitu. Kalau umpamanya kita nggak bisa jaga ini solidnya kita pasti akan bubar di tengah jalan. Karena udah kadang nggak enak, kadang udah ngerasanya udah main itu udah kayak kewajiban gitu, kayak yang sesuatu yang kita harus terpaksa untuk jalanin itu. Jadi jangan sampai kita punya rasa seperti itu. Jadi harus enjoy gitu maksudnya gitu. Nah akhirnya memang benar, akhirnya kita ternyata nggak bubar pada saat itu, tapi masih terus kan sampai akhirnya album ke 5 itu. Kelima. Nah pada saat kelima itu memang udah puncak banget sih. Memang udah puncak banget karena gue nggak nyalain bahwa keluarga membuat itu semua seperti itu. Tapi ada elemen atau ada hal yang memang membuat itu jadi berbeda ketika kita masih single ya. Kalau single kan kita masih urusan sama diri kita sendiri. Kita bisa pulang. Waktu itu aku ngalamin banget. Kenapa? Karena aku udah punya anak, terus habis itu aku juga harus ngurusin anakku kan masih kecil kan, waktu itu Mikaela masih bayi gitu, masih setahun gitu, jadi aku harus lebih banyak sama mereka. Nah ketika itu aku atur waktunya, ternyata nggak klop, nggak ketemu sama yang lain, seperti itu. Akhirnya aku emosi tapi aku simpen, nggak di ini. Ternyata semua juga mengalami hal yang sama. Nah ditambah waktu itu dari tahun 2002 akhir menuju ke album ketiga itu manajemen udah aku pegang sendiri. Dari 2001 akhir itu aku pegang. Jadi aku yang memanage semuanya, tapi dibantu sama operasional, ada beberapa manajemen lah, ada beberapa manajer yang memang untuk day to day-nya atau segala macam. Nah itu mungkin yang akhirnya membuat teman-teman nggak nyaman bahwa aku yang ngatur semuanya. Tapi ya memang harus seperti itu, bukannya aku nggak aku merasa, kan banyak bilang bahwa aku otoriter atau dominan, bukan itu, tapi ini karena kondisi aja, karena situasinya memang aku harus seperti itu. Dan waktu itu aku ngerasa tidak ada sosok figur manajer yang bisa kita percaya dan bisa terutama aku bisa aku percaya bisa mengimplementasikan apa yang ada di dalam kepala aku, ide-ide, mimpi-mimpi semuanya. Karena waktu itu mimpi kita kan masih liar banget gitu, mau pengen rekaman di luar, mau pengen ini segala macam gitu. Tapi ketika itu mulai terwujud satu-satu, udah kayaknya yang lainnya itu kayaknya kayak bentrok gitu buat aku. Kok aku
kayaknya aku kerja sendiri, jalan sendiri. Sedangkan teman-teman yang lain rasanya kok gue jalan sendiri juga gitu iya, loh. iya. Jadi akhirnya itu yang akhirnya nggak ketemu. Terus ditambah lagi itu tadi masalah keluarga mungkin. Jadi gue ngerasa gue mau pengen kita harus on time, pokoknya jam 5 kita latihan. Ternyata ada aja masalah. Sedangkan gue jam 7 gue harus ketemu sama anak-anak gue. Nah, kalau dulu waktu gue single gue masih banyak tolerate gitu loh. Yeah. Masih oh ya udahlah, ntar kita masih bisa ngumpul lagi sampai malam nggak ada masalah. Tapi sekarang nah itu yang akhirnya bentur. Gue capek sendiri. Sampai akhirnya gue sampai mindahin studio. Waktu itu studio tempat gue kan di Cinere. Ya. Di Cinere di selatan kan. Habis itu aku pindahin ke pusat supaya aku bisa lebih dekat ke rumah. Karena waktu itu aku tinggalnya di pusat kan, Jakarta Pusat. Itu ternyata nggak juga menjadikan masalah, akhirnya jauh. Jadi akhirnya aku ngerasa aku dengan teman-teman punya gap yang jauh. Terus ditambah tapi untungnya ini waktu album kedua itu aku juga sempat bilang ke teman-teman kita fokus dulu sama Padi, dalam artian nggak usah ada proyek-proyek lain di luar Padi supaya kita bisa fokus sama Padi. Karena kalau enggak ya pasti akan berantakan. Karena gue ngelihat kayak gue ini sangat rentan karena gue pencipta lagu kan, pencipta lagu yang bisa bikin lagu dan rentan bisa tergoda untuk bikin lagu atau proyek kan buat orang lain. Kalau gue melakukan itu, gue yakin gue di album kedua udah bubar Padi. Karena apa? Karena gue udah mulai egois kan, gue udah bisa bikin lagu buat orang, terus lagunya bisa ini dan segala macem. Terus akhirnya gue sibuk dengan itu, gue sibuk produce, gue sibuk ngurusin itu segala macam. Akhirnya gue nggak ngurusin. Karena itu yang gue pelajarin dari anak-anak band yang melakukan hal itu. Banyak kalau kita kasih contoh, ada bandnya akhirnya dia nggak bisa eksis, nggak bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Karena si pencipta lagu utamanya atau vokalisnya atau pencipta lagu utamanya mereka sibuk untuk bikinnya. Tapi kalau umpamanya kita lihat kayak sekarang kayak Eros, kayak kayak gua sendiri akhirnya kan tetap sama band. Karena apa? Karena di tengah jalan gua nggak melewat ke sana, nggak mikir ke sana. Itu yang penting. Jadi itu gue nggak mau itu jadi pelajaran, jadi jadi contoh yang nggak baik buat aku. Jadi aku lebih baik aku fokus aja sama Padi. Itu komitmen aku. Dan kita buat supaya Padi ini supaya eksis dulu sampai paling nggak album keempat lah, album keempat. Nah benar, setelah aku album keempat aku mulai produce, mulai produce Drive. Kebetulan aja aku kan sama mantan istriku kan bikin perusahaan rekaman kan, jadi aku lebih leluasa, jadi aku lebih banyak berkarya di luar Padi akhirnya. Itu yang aku lakukan. Nah tapi ternyata itu nggak berjalan seperti yang aku harapin kan. Akhirnya ternyata ada konflik tapi at least gue udah punya tabungan 3 album yang established, 4 album yang established, sehingga akhirnya setelah album kelima akhirnya kita udah nggak bisa dipertahanin lagi, akhirnya kita vakum gitu. Jadi kalau gue ngebayangin kalau umpamanya di album kedua gue udah melakukan seperti itu, gue produce, gue udah keliling, gue bikin lagu buat penyanyi ini, karena pada saat itu tawaran banyak banget, penyanyi yang baru, label-label datang ke gue, tapi gue fokus gue sama Padi aja lah kayak gitu. Gue lebih milih kan. Kalau umpamanya ada kayak Rali Lasso ya, karena dia teman dari main gue, nggak ada masalah gitu. Dan itu akan cuma 1-2 aja sih, nggak ada masalah gitu. Kalau umpamanya di 2002 itu gue melakukan itu, mungkin Padi udah nggak eksis sampai sekarang. Gue jadi solo, gue udah jadi produser gue udah gitu. Nah, setelah vakum akhirnya muncul lagi setelah 7 tahun vakum ya? 7 tahun 2010 vakum. Muncul lagi 2017. Aku tahu juga setelah Padi vakum kan Mas Fadli dan yang lain, Mas Yoyo ya, bikin musik kimia. Iya, bikin band dan tetap di Sony. Ada di Sony juga. Nah saat itu Mas Piyu menganggap melihat itu gimana Mas? Jadi teman-teman yang lain tetap bikin band. Terus untuk mengisi kekosongan selama 7 tahun itu, yang ada dalam pikiran Mas Piyu apa saat itu? Tambah senang, tambah happy, maksudnya mereka punya pegangan lah, maksudnya punya sesuatu yang mereka teman-teman yang lain bisa jalan tetap di musik, terus mereka juga tetap berkarya juga. Buat aku sih lebih senang karena ya dalam hati aku juga lebih enteng kan.
Jadi gue nggak ngerasa gue bekerja sendiri, habis itu yang lainnya kan nggak enak jadinya kan. Jadi nggak bisa nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngasih support juga gitu loh. Kalau itu kan lebih apa ya, lebih pada karya mereka bisa berkarya di situ, ya aku lebih senang gitu. Sebenarnya sih kalau pas vakum itu sebenarnya kalau aku bikin project sendiri itu karena aku nggak mau ini aja, nggak mau diem nggak berkarya aja. Jadi aku memang target pada saat vakum ya, setiap setahun 1 tahun sekali aku pasti ngeluarin sesuatu. Entah itu ngeluarin waktu itu buku, ada buku, habis itu ngeluarin novel, habis itu bikin film, produce film, terus habis itu keluarin single solo dan segala macam sampai album. Itu buat aku karena aku nggak mau menghentikan proses kreatif di kepalaku aja. Dan mungkin ya itu yang aku nggak bisa dapetin ketika bersama-sama dengan Padi, karena nggak ada aturan yang jelas kan, gue harus ngapain nih habis ini. Gue mau bikin album setiap tahun sekali umpamanya gitu, karena karya-karya gue masih banyak ini, lagu-lagu banyak, kalau nggak dikeluarin ya ngapain gitu loh. Nah itu yang mungkin akhirnya buat aku jadi mendem di sini kan, nggak bisa keluarin. Nah ketika udah vakum ya aku lebih enak karena aku bisa keluarin karya, paling enggak single keluarin lagi setahun, ini keluarin lagi. Terus habis itu terakhir ada project bikin band sama Maki ya waktu itu, kita bikin The Secret, bikin The Brave dan segala macam. At least selalu ada karya yang dibuat ya keluar. Oke, setelah 7 tahun vakum terus akhirnya bikin lagi, kenapa harus dengan nama Reborn? Padahal sebenarnya kan ya Padi kan miliknya Mas Piyu juga gitu. Miliknya berlima. Milik berlima. Reborn itu sebagai sebuah pengingat buat kita. Pertama karena Reborn itu adalah sebuah semangat. Ya. Semangat terlahir kembali. Kalau Reborn itu kan rebirth kan. Sama aja kita lahir kembali. Kenapa? Karena anggap aja pas vakum itu Padi udah nggak ada, ibaratnya gitu. Walaupun vakum, walaupun tetap nama ada, walaupun kita nggak bubar, tapi buat aku udah sama aja nggak ada. Karena apa? Karena udah dari nol lagi. Kita nggak ada karya selama 7 tahun, kita nggak pernah konser selama 7 tahun, nggak pernah main. Terus secara finansial juga pasti kita semua drop semua kan. Dalam artian ya teman-teman juga nggak ada sesuatu yang kita bisa buat kita confidence lagi. Itu yang membuat harus ada sesuatu yang membuat kita bangkit lagi, ya udah nama itu. Nah ketika kita dari titik yang nol itu kita nggak ada karya dan segala macam, aku pikir Reborn itu jadi sebuah spirit buat kita, sangat bagus banget. Reborn itu sebenarnya kata yang mau diambil sama Albert, sekarang manajer kita. Pak Albert itu dia mau bikin konser Padi Reborn. Awalnya Padi comeback atau apa, terus habis itu ada Padi Reborn. Terus aku memang usulnya dari aku, Rebornnya kita pakai aja, walaupun itu udah ditulis jadi jadi nama title gitu ya. Reborn jadi nama aja, Padi Reborn aja, sebagai sebuah spirit aja buat kita, biar membedakan antara Padi yang dulu sama sekarang. Kalau yang Padi yang dulu ya udah Padi. Kalau ada sekarang pengaruh karena sudah tidak bersama label yang lama, Mas? Waktu itu masih sama label. Oh iya. Masih. Kita kan baru kemarin itu baru lepas, baru 2020. Jadi nggak ada urusan sama, nggak ada masalah sama label. Cuman memang biar memang udah yang Padi yang dulu kayak seperti sebuah perjalanan kita aja. Tapi Padi Reborn adalah Padi gitu. Orang-orangnya ya tetap. Berarti nama nanti yang dipakai misalnya bikin album baru Padi Reborn. Padi Reborn. Nggak ada. Lebih kerasa udah nyatu sih ya. Udah Padi Reborn udah ngerasa nyatu aja. Walaupun orang masih menganggap band Padi atau apa ya, Padi Reborn aja sih. Tapi kalau orang menyebut Padi adalah Padi nggak masalah? Nggak ada masalah. Itu kalau penyebutan aja. Tapi buat kita berlima lebih enak kita ngomongnya Padi Reborn. Ya benar-benar berganti nama gitu. Ganti nama ya. Ganti nama jadi Padi Reborn ya. Oh, saya sebagai sobat Padi ya pengennya tetap Padi sih. Padi. Oke, Mas. Mas Piyu ini kan salah satu orang yang hidup dari musik dari awal, gitu. Walaupun akhirnya membuka bisnis yang lain juga. Ya walaupun tetap di musik juga ya. Sempat bikin label juga. Menurut Mas Piyu,
musisi di Indonesia ini sudah bisa sejahtera belum sih lewat karya-karyanya? Apalagi Mas Piyu kan punya banyak lagu. Menurut pandangan Mas Piyu? Belum sih, kalau saya rasa ya. Belum banget kalau kita nggak mau mengoptimalkan atau memaksimalkan lagi ya aset-aset kita yaitu lagu itu. Terutama sekali di masa sekarang di mana semua orang bisa mengklaim apapun dengan mudah. Dengan kemajuan teknologi segala macam, orang bisa ngehack kan ibaratnya, bisa ngehack. Ya. Kalau aku bilang sih ngehack aset ya, bisa banget. Apalagi seperti itu gitu loh. Waktu zaman dulu aja, waktu masih zaman pembajakan aja banyak yang kita ngerasa dirugikan untuk itu. Kalau aku ngelihat untuk bisa dibilang sudah sejahtera atau belum, aku rasa sih jauh banget ya, belum ya kalau dibandingkan Jauh dengan luar. banget ya. Apalagi nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Amerika atau ke Eropa, dengan negara tetangga kita aja kayak Malaysia, mereka aja udah benar gitu secara performing, mereka udah dapat income mereka bisa diandalin untuk mereka bisa survive. Tapi kalau di sini kayaknya sih masih banyak banget yang harus kita benahin. Ini sebenarnya harus punya waktu kita untuk ngupas itu satu-satu karena ini berkaitan banget dengan bagaimana orang memahami sebuah karya cipta itu memiliki hak apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kita bicara karya cipta itu ada hak terkait, hak ekonominya, bisa ada mekanikalnya, ada performingnya, dan itu punya satu manfaat, keuntungan masing-masing, satu manfaat ekonomi masing-masing. Yang sebenarnya tiap pencipta itu atau yang memiliki karya cipta itu bisa mengerti, memahami karya itu bisa dioptimalkan atau enggak. Kalau zaman sekarang kan kita bicara bisa dimonetize ya. Bisa dimonetize sampai sejauh mana, itu banyak banget yang belum mengerti, sehingga akhirnya ketika mereka belum mengerti, tingkat kesejahteraan itu otomatis tidak akan berjalan seiring karena mereka tidak paham. Kalau mereka paham, mereka akan mengejar itu untuk bisa mendapatkan cara untuk memonetize itu aja sih. Jadi ya kembali lagi ke pertanyaannya, apakah belum? Ya masih jauh dari belum gitu loh. Masih jauh dari sejahtera kalau aku bilang, apalagi yang generasi di atas kita. Kalau Rian udah tahu bagaimana untuk memanage-nya, bagaimana cara untuk mengenerate income-nya lagi yang didapat dari musik. Kalau yang dulu kan ibaratnya dapat sekarang terus habis itu di-spend besok udah habis. Kita belum tahu, zaman dulu tuh kita belum tahu bagaimana untuk bisa mengelola secara finansialnya juga belum tahu, belum paham, instrumen-instrumen yang harus dipahami juga belum tahu gitu. Jadi masih harus ada perubahan sistem dalam industri ya Mas ya? Iya, supaya si pencipta lagu ketika mereka tidak harus berpikir kayak gua, kayak lu harus mikir kita besok harus gimana ya, ngapain lagi untuk aset kita. Kalau di luar kan mereka nggak ngapain, ya udah fokus di main musik aja, udah gue bikin lagu, habis itu lagunya meledak, udah mereka tinggal duduk aja, udah tinggal ada yang ngatur, terus habis itu sistemnya udah berjalan, mereka udah tinggal plung masuk ke rekeningnya, kan enak. Kalau sekarang kan kayak Rian, kayak gue atau teman-teman yang lain paham tentang itu kan harus berpikir keras bagaimana caranya kita harus mengelola ini, harus nagihnya gimana? Iya. Gitu. Oke Mas, tadi aku udah sempat melempar pertanyaan ke netizen yang budiman. Netizen yang budiman, yang maha benar. Ini dari F_Hasimi. Inspirasi bikin lagu buat Padi dari mana? Kenapa bisa puitis banget lirik-liriknya? Apa dari buku bacaan? Nah, tadi sebenarnya udah dijawab di awal, tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan. Tambahin, kayaknya sih tadi belum lengkap tadi. Inspirasi. Kalau kata-kata sebenarnya aku punya sebuah sebuah metode ya. Aku dulu itu memang suka baca banget. Sekarang semenjak buku udah nggak populer lagi untuk dikoleksi, kayaknya lebih banyak ke e-book, lebih banyak kita baca lewat internet. Kalau dulu aku suka banget memang baca novel apa aja ya zaman dulu ya. Karya-karya
karya-karya pujangga zaman dulu juga waktu aku SD aku suka baca kayak Marah Rusli, Layar Terkembang, kayak Siti Nurbaya apa segala macam itu suka baca. Jadi karena aku memang hobinya membaca dan suka suka berimajinasi. Jadi aku lebih suka membayangkan secara visual kadang, oh begini. Sehingga akhirnya ketika aku harus menulis lagu, aku bermain visual dulu di dalam kepala baru aku tulis. Nah, perbendaharaan kata dari mana? Memang sih aku punya metode. Aku suka baca buku-buku yang kayak umpamanya taruhlah kayak Khalil Gibran, kayak Jalaluddin Rumi atau siapapun penulis-penulis buku di Indonesia kayak Marur. Itu kadang suka buka gini. Ketika aku udah mentok ide, aku baca aja. Umpamanya ketika aku buka, terus ketika keluar kata-kata sebenarnya hari ini bisa menjadi lebih indah. Umpamanya kayak gitu. Oh ya, ini kayak ini oke juga ya. Kayak gitu. Jadi buat trigger aja. Itu satu, biasanya kalau itu udah mentok ya. Kalau yang kedua, aku punya metode, aku dulu suka baca Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Terus aku suka bikin abjad, umpamanya A, B, umpamanya A, angkuh, terus andekan, asal saja, ampun, terus sampai aku tulis di kertas. Dan sampai sekarang aku masih suka nulis lirik pakai kertas. Kayak puzzle gitu ya Mas ya. Habis itu mungkin kayaknya sesuatu. Pertama aku nulisnya pakai kata yang lugas dulu. Apa yang ada dalam kepala aku tulis. Umpamanya lagu tentang Demi Cinta. Bila saja aku mengerti kamu gini-gini, gitu kan. Habis itu aku baca lagi. Kok kayaknya kurang ini ya, terlalu lugas. Aku coba cari padanan katanya. Umpamanya biar atau mungkin asal deh gini. Gini. Jadi aku tinggal puzzle aja tinggal. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Septa_Aji. Apa betul Mas Piyu berselisih dengan Ahmad Dhani sampai sekarang? Gara-gara dulu label nolak padi karena Ahmad Dhani. Karena musik label nolak padi karena Ahmad Dhani. Bener Mas? Ini pertanyaan netizen nih. Netizen ini pengen tahu aja. Jadi memang ceritanya waktu itu lu tahu labelnya Dewa waktu itu Aquarius kan? Aquarius. Nah, waktu itu salah satu perusahaan rekaman yang aku samperin adalah Aquarius. Jadi waktu itu aku udah bawa demo, waktu itu udah Padi ya. Padi waktu itu aku bawa demo. Sebelum Sony ya? Sebelum Sony. Sebelum kenal sama Pak Ian. Waktu itu aku bawain demo rekaman kemana aja waktu itu. Ada ke BMG, ada ke Musika, ada kemana segala macam. Musika sama juga Mas ya? Sempat dong sama Mas apa itu? Yang Surabaya itu. Siapa? Mas yang di Surabaya, yang di Musika. Daus. Bukan. Daus kan engineer. Yang ANR-nya Mas Teddy. Bukan, orang Surabaya, Mas siapa ya? Aku belum masuk ya. Udah enggak ada kayak Mas. Iya. Siapa ya? Aku sampai lupa ya. Orang Surabaya. Oke. Ya pokoknya itulah. Gitu. Oke. Waktu itu sempat tawarin. Pernah Musika juga ternyata. Musika, terus semua. Terus salah satunya aku ke Aquarius. Nah, singkat cerita aku ke Aquarius. Aku sama Ari Padi kan. Terus aku bawa kaset terus masuk ke ruangannya Pak Iin. Pak Iin, almarhum Pak Iin. Terus dengerin sama dia. Dengerin kan. Kok kayak ini ya, suaranya kayak Lasso ini ya suaranya. Terus habis itu masa sih Pak? Kayaknya sih enggak kok, kayak waktu dia ngomentarin suaranya Fadli waktu. Nah, pas lagi aku ngobrol sama Pak Iin itu, pintu kebuka, Dhani masuk dia. Pak Iin, enggak usah didengar Pak Iin, enggak enak itu. Padahal notabene itu kenal. Padahal Dhani itu kan tahu aku SMA sama dia. Aku ngeband sama Lasso. Ya waktu SMA. Terus habis itu aku pernah jadi krunya Andra juga. Iya. Aku dengar juga itu. Waktu Dewa Tour tahun 95-96 itu, aku pernah jadi krunya Andra. Jadi kan at least kan dia tahu. Dan dia juga tahu aku juga punya band, aku lagi nawarin demo. At least kan, oh ya Pak Iin tolong dibantu dong, itu temanku dari SMA dari Surabaya, atau oh ya ini band yang kemarin nge-crew sama Andra, at least gitu. Ini enggak dia. Pak Iin, itu nggak usah diterima Pak Iin, nggak enak. Gue tahu sih emang itu bercanda, tapi itu bercanda ya padahal. Ya nggak tahu itu mungkin dia bercanda atau apa, gue nggak ngerti. Tapi habis itu dia ketawa-ketawa gitu terus ditutup pintunya.
at least kan ya makanya Pak In juga mikirnya dia, oh iya bener juga ini nggak enak kayaknya gitu. Memang waktu itu demonya yang aku kasih memang belum sobat belum ada. Belum Jadi ada ya. waktu Dulu itu lagu apa Mas? lagu Yang masuk ke Sudahlah. Oh, Sudahlah ada. Sudahlah sama Beri Aku Arti. Memang kalau belum rekaman belum jadi kan namanya juga demo Demo kan ya? pasti udah Belum ketahuan lah ya. belum kawan gimana. Ya udah setelah itu aku cuman gini, awas ya ntar ya kalau gua udah bisa rekaman gua nggak gua nggak akan gua sapa gitu ibaratnya gitu. Tapi nggak juga kalau ketemu sih nyapa juga. Nah itu akhirnya jadi rame. Tapi sebenarnya gimana Mas? Sampai sekarang masih Ya biasa. kesel nggak? Ya enggak lah, Enggak. maksudnya biasa aja sih kalau ketemu juga apa yang mau dibanggain apa juga. Kita juga sekarang udah kayak gini, kita juga sama karirnya juga sama, apa yang Ya sama-sama iya, sukses juga. Iya, ngapain juga gitu, ngapain harusnya. Oke, ini nah apa buat netizen nih ya yang sering menganggap bahwa Mas Piyu dan Mas Dani itu musuhan ya. Ternyata kan Kalau ketemu sih juga enggak, biasa aja. Cuman tapi memang kalau nggak ketemu kesel kan? tapi jadi ini sih, jadi akhirnya ya semenjak itu jadi kayak apa trigger ya. Ya. Awas ya ntar pokoknya gua harus tembus nih rekaman kayak gitu. Akhirnya gimana akhirnya ya Jadi penyulut semangat ya. penyulut semangat. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari ini ada yang bilang kenapa nggak bikin nama beras ya? Itu pertama juga sempat nama padi itu sempat dikomen sama sebuah label. Waktu itu namanya kalau nggak salah Hemagita waktu itu ada Hemagita itu label yang waktu itu lagu-lagu Indonesia banyak. Ya. Namanya kok padi sih kayak makan orang susah aja gitu. Kayak gitu. Jadi kayak komentar-komentar begitu. Tapi ya kita sabar, ntar ada waktunya gitu. Aku selalu dulu pernah juga Mas waktu ke Aquarius. Nggak tahu bukan sama Pain sih tapi sama mungkin sama orang Aquarius. Nah, pas aku dengerin demonya kan aku ke kantornya. Lagunya menye-menye nih. Yang rock dikit tuh kayak ini disebutin. Kayak ini. Ya udah berarti emang belum jodoh. Belum jodoh emang. Nah, waktu itu akhirnya akhirnya kan kenal sama Pak Suryoko kan, Pak apa yang punya Aquarius. Terus dia ngeles gitu maksudnya, gua nggak pernah denger padi, pasti tuh dididiin dulu itu pasti gitu. Jadi kalau gua denger pasti gua terima itu. Ya memang jodoh-jodohan ya Mas ya, kayak gitu Jodoh-jodohan. ya. Ini entar. Ini Lutfi Ramadan, tim favorit sepak bola Mas Piyu, Oppo. Wah, Orang Surabaya. Liverpool ya, Liverpool. Waduh, kita agak Musuhan nih. konslet nih. Kita konslet nih. Besok main soalnya Mas. Iya. Mudah-mudahan kalah Liverpool ya. Kalau Surabaya aku Persebaya lah. Persebaya. Ya, Persebaya. Tapi sama Persija nggak pernah berantem ya Persebaya. Kalau Persebaya sama Arema. Iya, tapi tetap namanya supporter kadang suka ada yang gesek-gesek dikit mah ada Mas. Iya. Tapi kalau kalau Persija kan rivalnya sama Persib, Iya, Persebaya iya. sama Arema gitu kan. Jadi kalau ketemu Persija sama Persebaya kayaknya nggak sampai kayak musuh bebuyutan gitu ya, enggak ya? Ada juga. Ya ada juga sih, sempat ada juga ya. Tapi ya kita doakan mudah-mudahan supporter sepak bola ini bisa Iya. rivalitas tetap nggak apa-apa, yang penting nggak ada korban lah Mas. Itu kan yang penting. Nggak apa-apa kalau pertanyaan yang susah juga nggak apa-apa kok. Yang menghujat juga nggak apa-apa. Ini kenapa pilih Gibson Mas Piyu kan selalu pakai Gibson nih, si H_relatif nih nanya. Suka nggak sama Fender? Tergantung kebutuhan ya. Kalau Fender, terus habis itu gitar-gitar yang lain Fender, PRS atau Gretsch segala macam kebutuhan sih. Tapi cuman memang karena kalau Gibson itu kalau untuk image aku untuk konser untuk itu emang harus pakai itu karena aku udah pernah nyoba. Aku pakai Gibson gitu, pakai Fender karena orang terlalu sering lihat aku pakai Gibson. Ketika aku pakai Fender, Mas fales Mas. Fales maksudnya fales ininya stylenya tuh fales. Karena kayak kecil banget gitu kalau aku pakai kan. Kalau Gibson udah identik banget. Jadi ketika aku pakai itu kayaknya juga nggak cocok. Ya udah kebutuhannya seperti apa. Kalau butuh soundnya seperti Fender ya harus aku cari soundnya dari Gibson itu. Nah pertanyaannya kenapa suka sama Gibson waktu aku SD. Kaset pertama yang aku beli itu adalah The Best of Led Zeppelin, produksi Aquarius. Gambarnya Jimmy Page di depan cover gitu, terus dia mainnya gini. Itu dari itu aku jatuh cinta sama Gibson.
sampai Gibson Les Paul gitu. Nah, Les Paul. gitar pertama yang aku beli adalah Gibson juga. Gitar pertama yang aku beli dari ngekru waktu jadi krunya Andra, gitar Gibson Les Paul Custom itu gitar pertama yang aku beli. Jadi semenjak itu aku belinya ya Gibson terus ya. Nah, sepertinya sudah Mas, udah banyak obrolan yang seru tadi. Gimana teman-teman? Aman ya? Nah, oke, sebelum kita menutup obrolan, oh iya, aku mau satu lagi deh. Kan lagunya Padi Reborn yang tentang 3M ini kan sering diputar juga Mas, yang Ingat Pesan Ibu. Ingat Pesan Ibu itu bagus banget. Itu sebenarnya itu untuk apa sih Mas? Lagunya emang dirilis itu untuk iklan layanan masyarakat atau gimana? Iya, jadi sebenarnya sih idenya kan dari kita atas kepedulian kita, rasa kita kok yang terdampak banget itu ada teman-teman kita musisi, terus habis itu anak-anak produksi, kru-kru semuanya kok ngerasa terdampak. Terus kita coba untuk menyampaikan ini ke Satgas Covid. Nah, Satgas Covid akhirnya mereka tidak bertepuk sebelah tangan, mereka menyambut ide kita, terus akhirnya ya udah kita buat kampanye untuk lagu ini. Nah, akhirnya kita buat, cepet sih prosesnya. Waktu itu Fadli bawa ide, nggak tahu dia dapat ide dengar musik apa gitu, terus habis itu dicoba digenjrengin. Terus akhirnya udah kita rame-rame. Jadi bikinnya bareng-bareng tuh? Bareng-bareng, ini benar-benar bareng-bareng. Terus habis itu aku menyesuaikan dengan liriknya, aku masukin lirik-liriknya segala macam. Akhirnya ketemulah ide itu, Ingat Pesan Ibu. Kenapa ibu? Karena ibu ini adalah orang tua yang paling kita jaga, kita dengar, paling kita dengar lah ibu. Jadi ya ibu yang siapa lagi yang akan kita dengar kalau bukan ibu. Jadi kalau umpamanya kita lagi nggak pakai protokol kesehatan, nggak pakai masker, nggak pakai ini, ingat pesan ibu. Ibu itu yang selalu ngingetin kita pakai masker, cuci tangan, terus habis itu jangan berkerumun, hindari orang banyak gitu. Jadi ibulah yang keren ya, idenya keren banget tuh Mas. Oke Mas, makasih banyak Mas. Thank you, sama-sama. Waktunya. Tapi sebelum itu boleh nggak kalau saya nyanyi lagunya Padi? Oh boleh. Kasih Tak Sampai Mas. Ya siap. Dulu pernah bawain lagi tuh soalnya. Bawain gitar. Wah. Tahun 60. Wih. Ini yang dulu aku pernah tanya itu ya. Pernah ditawar sama Mas Biu. Ini kayaknya masa 60 ya. Ini kayak 6, custom shop ya. 65. Tahun 65. Gila. Ini nggak ada kabelnya. Oh iya. Ada kabelnya. Berarti nggak pakai ini ya, nggak pakai piezo ya. Coba nggak tahu. Oke ya, opening ya. Lagu apa Mas? Oh iya. Kasih Tak Sampai. Kasih Sampai ya. Taruh. Waduh, ini dulu pernah waktu SMA pernah bawain lagu ini nih. Di pensi. Pernah ditawar sama Mas Piyu. Waktu itu nawarnya lumayan kok. tapi aku nggak kasih. Apalagi sekarang ya udah nggak mau lagi ya. Oh, udah. Ini buat anak cucu aja Mas. Oke, Kasih Tak Sampai. Indah, terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak semudah seperti yang pernah terbayang menyatukan perasaan kita. Tetaplah menjadi bintang di
agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Udah mas. Udah. Jangan panjang-panjang. Oke. Terima kasih. Asik. Terima kasih. Sama-sama. Aduh merinding. Gila. Dulu SMA nyanyi lagu ini. Ya. Ikut festival. Pernah kita bawain waktu festival juga Oh pernah ya? mas. Iya. Waduh. Dan ternyata aku nyanyi sama pencipta lagunya. Waduh. Makasih ya mas ya. Thank you sama-sama.